Mau jadi perawat kompeten? Ayo belajar! Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, Nurse akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang macam-macam injeksi. Sebelum teman-teman belajar tentang injeksi, teman-teman harus paham dulu tentang rute pemberian obat. Contohnya, yang pertama ada pemberian via oral atau obat yang kita minum secara langsung seperti tablet, kaplet, kapsul, maupun obat sirup. Kemudian ada obat sublingual atau obat yang disimpan di bawah lidah. Ada obat topikal yang dioleskan seperti bedak ataupun salep. Kemudian ada obat perianal, obat yang dimasukkan ke dalam anus. Ada obat luar vaginal, obat yang dimasukkan ke dalam vagina. Obat tetes, seperti obat tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, dan tetes stoma lainnya. Kemudian selanjutnya ada obat yang dimasukkan melalui media injeksi atau yang biasa kita sebutkan dengan penyuntikan. Salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan sebelum melakukan tindakan injeksi, teman-teman harus sudah memastikan paham tentang anatomi dan fisiologi dari struktur kulit ataupun vena, karena ada berbagai macam injeksi yang memang akan dimasukkan ke dalam vena dan lapisan kulit. Sebelumnya kita akan membahas tentang anatomi fisiologi kulit, di mana anatomi fisiologi kulit ini, kulit lapisan luar kita yaitu epidermis, kemudian di bawahnya ada dermis, selanjutnya ada kelenjar lemak atau subkutan, lalu ada bagian muskulo atau otot, yang mana berbeda penyuntikan nanti akan berbeda fungsi dan berbeda tujuan pemberian obatnya. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, tipe-tipe pemberian injeksi yang pertama ada IV atau IV, yaitu memasukkan zat atau obat secara langsung ke pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena, yang mana tujuan penyuntikan intravena ini adalah untuk menyuntikkan obat secara langsung kepada pembuluh darah vena, ataupun pemberian nutrisi secara parenteral, dan obat yang memang relatif dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama. Pada penyuntikan intravena ini biasanya dilakukan dengan menggunakan speed yang relatif lebih kecil, antara 1 cc atau 3 cc. Kemudian bisa juga menggunakan bantuan needle yang lainnya, seperti needle wings dan lain sebagainya. Penyuntikan intravena ini dilakukan dengan arah penyuntikan 25 derajat agar tidak merobek permukaan vena dan tidak terjadi plebitis atau pecahnya pembuluh darah. Contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua ada injeksi IM atau intramuskular, yang mana injeksi ini dilakukan pada muskulo atau otot. Injeksi ini biasanya dilakukan dalam pemberian obat yang diharapkan reaksinya dapat berlangsung secara cepat. Pada injeksi ini biasanya relatif menggunakan speed yang lebih besar dibandingkan dengan IV, atau biasa menggunakan speed 5 cc ataupun 10 cc. Contohnya yaitu dalam pemberian vaksin, imunisasi, ataupun suntik KB. Pada injeksi IM ini dilakukan dengan sudut kemiringan 90 derajat atau suntikannya tegak lurus dengan area muskulo atau otot yang memang akan kita lakukan injeksi. Contohnya seperti ini. Yang ketiga ada injeksi SC atau subkutan, di mana zat atau obat yang akan kita masukkan ditusukkan ke dalam area subkutan atau lapisan lemak yang ada di dalam tubuh. Contohnya seperti pemberian injeksi insulin pada pasien penderita diabetes dilakukan injeksi subkutan. Injeksi subkutan ini dilakukan dengan derajat kemiringan 45 derajat. Contohnya seperti ini. Injeksi yang keempat ada intrakutan atau IC, atau biasa disebut juga dengan intradermal. Intradermal ini dilakukan penyuntikan pada lapisan dermis, lapisan di bawah epidermis kulit, yang mana tujuannya adalah biasanya untuk mengecek reaksi hipersensitivitas kulit. Para perawat biasanya melakukan injeksi IC ini untuk melakukan tes anti alergi pada antibiotik yang akan diberikan pada pasien, atau tes tuberkulin yang biasa dilakukan untuk pengecekan pasien TBC, ataupun untuk melakukan anestesi lokal. Sudut kemiringan penyuntikan IC ini biasanya dilakukan dengan sudut 10 sampai dengan 15 derajat. Dan ada injeksi intrabolus atau yang biasa disebut dengan bolus, yaitu melalui perantara, yaitu menusukkan fluid kepada selang infus pasien yang mana dimasukkan obat dan dialirkan kembali menggunakan cairan infus pasien. Hal apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan injeksi? Yang pertama, pastikan area penyuntikan atau area yang akan dilakukan injeksi sudah tepat dan sudah benar sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, selalu lakukan desinfeksi menggunakan kapas alkohol yang memang sudah tersedia, alkohol swab, ataupun kapas alkohol yang memang perawat buat sendiri. Dilakukan dengan cara sirkuler, yaitu melingkar dari arah dalam ke arah luar searah dengan jarum jam.
Yang ketiga, jika memang penyuntikannya adalah intravena, kita perlu menggunakan tourniquet atau pembendung pena yang mana dipasang di dekat area penyuntikan, tetapi sebelum area penyuntikan, sehingga pena yang akan kita suntik bisa terbendung dan bisa kita lihat sudah tepat atau belum area penyuntikannya. Yang keempat, pastikan posisi needle dalam spuit yaitu dalam kondisi bevel up atau posisi kemiringan needle, arah lubangnya sudah mengarah ke atas untuk mempermudah proses penyebekan kulit dan memasukkan obat dan juga mengurangi rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Yang kelima, pastikan obat-obatan yang sudah disiapkan yaitu sesuai dengan kebutuhan dan dosis pasien. Kalau tadi hal yang harus diperhatikan sebelum penyuntikan, lalu hal yang harus diperhatikan setelah penyuntikan yaitu tutup area penyuntikan dengan menggunakan alkohol swab setelah spuit dicabut. Kemudian, jika memang perlu ditutup dengan plester, silahkan ditutup dengan menggunakan plester. Suntikan atau spuit yang umum digunakan pada proses injeksi-injeksi tadi biasanya ada yang menggunakan spuit 1 cc atau spuit paling kecil. Kemudian ada spuit 3 cc, ada spuit 5 cc, kemudian ada spuit 10 cc, walaupun ini kapasitasnya bisa sampai ke 12 cc. Di atas ini ada spuit 20 cc, nurse nggak punya sampelnya. Kemudian ada spuit 60 cc, biasanya untuk kapasitas 50 cc. Spuit ini untuk memasukkan obat intravena secara maintenance atau dalam waktu yang relatif cukup lama. Biasanya penggunaan spuit ini bukan diinjeksikan secara langsung menggunakan needle ke dalam pembuluh darah vena, tapi setelah dilakukan pemasangan IV catheter pada pembuluh darah vena, obat yang sudah dalam spuit ini dilakukan pembantuan alat yaitu menggunakan alat syringe pump untuk memastikan dosisnya dan kebutuhan jam yang diberikan obatnya itu sudah tepat dengan kebutuhan pasien. Lalu obat-obatan yang diberikan untuk injeksi biasanya ada berupa obat vial atau berupa obat ampul, dan pada obat-obat ampul ini biasanya ada juga yang memang harus dioplos lagi sama seperti vial. Kalau vial memang harus dioplos lagi menggunakan aquabides seperti ini. Untuk pengoplosan obat harus dilakukan dengan sangat hati-hati karena disesuaikan dengan kebutuhan pasien yaitu dosis pasien, karena setiap pasien berbeda dosis. Sekian untuk video pembelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat. Next, kita belajar apa lagi? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu bahagia.